Salam, selamat pagi pecinta GKPS TV yang berbahagia. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami, terangilah kami dengan firman-Mu yang kudus. Dan dengan roh-Mu yang senantiasa dapat memberikan pemahaman kepada kami. Agar kami benar-benar dapat memahami firman yang hidup, sehingga kami dapat mempedomaninya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada pagi ini renungan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel pasal 2, ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Inilah judul daripada firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah yang telah menciptakan kita dan yang memelihara kehidupan kita, Ia adalah sumber kehormatan dan juga kehinaan. Artinya, Ia dapat meninggikan orang-orang yang paling rendah, tetapi juga menjadikan hina orang yang paling mulia. Hal ini bisa kita lihat melalui peristiwa atau tragedi yang terjadi, yang memilukan, yang menimpa Imam Eli serta seluruh keluarganya. Sebenarnya Eli adalah seorang imam Allah yang baik dan setia. Allah telah berjanji kepadanya bahwa keluarganya dan kaumnya hidup di hadapan Tuhan selamanya. Dan Allah menganugerahkan kepadanya suatu jabatan yang agung dan mulia. Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada Imam Eli, menjadikan dia imam yang memimpin atas seluruh umat Israel dan mewariskan kepada keluarganya suatu jabatan, yaitu sehingga mereka bisa melayani di rumah Tuhan. Namun saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Dan apa yang mengakibatkan sehingga Allah mencabut dan membatalkan janjinya kepada Eli? Bahkan mereka mendapat hukuman yang sungguh tragis. Karena Imam Eli mengalami kematian yang sangat menyedihkan. Eli jatuh dari kursi dan batang lehernya patah. Setelah mendengar anak-anaknya Hofni dan Finehas mati karena pedang lawan. Nah, saudara yang terkasih, Allah memutuskan pewarisan jabatan imam besar dari Imam Eli serta keturunannya sebab mereka tidak menghormati Tuhan. Imam Eli walaupun dia sebagai hamba Tuhan yang sudah lama melayani di rumah Tuhan, namun dia gagal membimbing anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Bahkan ia membiarkan anak-anaknya memandang rendah korban sembelihan umat yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka memakan setiap bagian yang terbaik dan setiap korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mereka tidak menghormati Allah walaupun dia sudah mengetahui kelakuan mereka yang jahat, di mana mereka sudah mengkorupsikan persembahan korban sembelihan.
dan mereka bercinah. Kelemahan Imam Eli yang utama adalah ia terlalu lunak, tidak mampu mendisiplinkan dan bersikap tegas kepada anak-anaknya. Dia harus keras. Bahkan selaku imam sebenarnya dia harus berwenang memecat anaknya dari jabatan imam. Tetapi Imam Eli lebih melayani dan menyayangi anak-anaknya. Lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Sungguh sangat ironis. Tentu saudara yang terkasih, hal ini adalah menjadi sebuah perenungan juga bagi kita. Bagaimana tanggung jawab dan peranan kita dalam mendidik anak-anak kita. Begitu banyak orang yang sibuk mencari nafkah atau karena pelayanan sehingga mengabaikan dan menomorduakan anak-anaknya, sehingga tidak sempat mengajarkan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka beriman dan menghormati Tuhan. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, dan siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, tentu apa yang terjadi dari kisah tragedi yang dialami oleh Imam Eli ini sebagai pelajaran bagi kita. Kita harus menghormati Tuhan daripada yang lain. Menghormati Tuhan berarti mentaati perintahnya dengan jujur dan murni karena kita mengasihi Tuhan. Menghormati Tuhan tidak datang melayani Dia untuk sesuatu keuntungan pribadi atau mau menonjolkan diri. Dan menghormati Tuhan berarti kita menyadari bahwa kita sedang berjalan di depan dan Tuhan sedang mengawasi di belakang. Nah, saudara, tetaplah takut akan Tuhan. Hormatilah Dia dengan akal dan segenap hatimu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh maha baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan sesuai kepada perintah-Mu. Karena jika kami Tuhan berlaku jahat di hadapan-Mu, janji-Mu boleh juga gagal kepada kami jika kami tidak setia. Oleh sebab itu, ajarilah kami agar senantiasa kami hidup sesuai kepada kekudusan sebagaimana Engkau kudus. Agar hidup kami bisa memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.